Halo guys, bertemu lagi dengan Ompi Channel tempat berbagi informasi unik dan menarik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai negara Jepang. Apa dan bagaimana sih fakta dan sisi lain dari Jepang? Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya karena dukungan kalian sangat berarti agar channel ini semakin berkembang ya guys ya. Jepang merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 6.852 pulau. Pulau-pulau utama di negara Jepang dari utara ke selatan adalah Pulau Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Negara ini memiliki luas sekitar 377.973 km persegi guys. Berdasarkan data statistik resmi pemerintahan Jepang, pada Oktober 2023 Jepang memiliki sekitar 124,34 juta orang penduduk guys. Saat kita mendengar nama Jepang, yang terlintas di benak kita adalah sebuah negara maju yang modern, bersih, tertata rapi, aman, tertib, dan serba teratur ya guys ya. Masyarakat Jepang juga dikenal memiliki budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi, penguasaan teknologi dan industri yang kreatif. Karena itu wajar jika negara yang dijuluki negara matahari terbit ini menjadi percontohan bagi negara-negara lain termasuk Indonesia guys. Tapi tahu nggak kalian kalau di Jepang juga banyak mempunyai sisi gelap, dan ini dia diantaranya guys. Industri seks. Nah, ini pasti sudah banyak yang tahu kalau industri JAV adalah salah satu sisi gelap Jepang yang mendunia guys. Kalau kalian tahu kakek Sugiono, bisa dipastikan kalian pernah menonton film dewasa buatan Jepang ya. Di Jepang, komik, buku maupun film berisi konten dewasa memang tidak dilarang, tetapi dibatasi. Hanya yang berusia 18 tahun ke atas yang boleh membelinya. Suburnya industri seks bukanlah hal yang tabu di negara Jepang. Industri seks ini meliputi produksi film porno, penjualan seks toy, dan praktek prostitusi. Bahkan film porno menjadi sumber income terbesar kedua di Jepang loh guys, setelah industri otomotif. Di Jepang ada fenomena yang bernama Yoshikosei, seperti yang terjadi di jalan-jalan Kabuchiko, salah satu kawasan prostitusi di Tokyo. Di sana penuh dengan perempuan berseragam sekolah yang membagikan brosur, mengundang para pekerja kantoran untuk diajak ke bar atau panti pijat. Hal inilah yang dikenal sebagai bisnis Yoshikosei atau gadis sekolah menengah. Fenomena yang cukup miris ya guys ya. Bullying atau ijime. Buat kalian yang suka nonton film Doraemon tentu tahu tokoh Nobita. Di film tersebut Nobita seringkali kena bully dari teman-temannya kan. Nah, begitu pula dengan di dunia nyata sekolah di Jepang. Di balik disiplin dan mandirinya anak sekolah Jepang, ada fakta mengejutkan bahwa hampir setiap anak pernah mengalami bullying di sekolahnya, baik verbal maupun secara tindakan. Yang paling banyak mengalami bullying adalah siswa SD. Data mengatakan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 96.366 siswa kelas 2 SD mengaku pernah mengalami bullying. Menurut data juga, dibanding siswa SMP dan SMA, siswa SD justru lebih banyak mengalaminya. Tahukah kalian jika di Jepang ada yang namanya fenomena hikikomori? Hikikomori sendiri adalah aktivitas seseorang yang mengurung diri atau menarik diri dari lingkungan sosial mereka dalam waktu yang lama. Seseorang dikatakan sebagai hikikomori setidaknya minimal 6 bulan, bahkan ada yang sampai 10 tahun guys. Fenomena ini terjadi pada anak-anak muda maupun orang tua. Ada sekitar 1,5 juta warga Jepang yang menjadi hikikomori. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah stres, tekanan pekerjaan, pembulian di lingkungan kerja atau sekolah, atau juga keluarga yang toksik. Fenomena ini sangat berbahaya untuk diri mereka sendiri, keluarga, bahkan negara. Karena hal ini menyebabkan naiknya angka pengangguran yang akan berdampak pada ekonomi negara. Bagaimana menurut kalian? Apakah hanya ada di Jepang atau ada juga di negara lain? Jepang identik dengan negara yang bersih dan teratur guys, namun di antara banyaknya kota di Jepang, ada satu kota yang dihapus dari peta Jepang, yakni kota Kamagasaki yang terletak di Osaka bagian selatan guys. Dikutip dari The Guardian, Kamagasaki merupakan rumah bagi sekitar 25.000 pekerja harian yang sebagian besar sudah lanjut usia. Sekitar 13.000 diantaranya adalah tunawisma. Tak hanya itu, The Guardian juga merilis beberapa foto yang memperlihatkan kondisi Kamagasaki. Foto tersebut memperlihatkan kontrasnya kehidupan antara Kamagasaki dan kota-kota lain di sekitarnya guys.
Dalam sejarahnya, Kamagasaki merupakan nama lama yang digunakan sejak 1922 sampai 1966. Saat ini nama kota kumuh tersebut berganti menjadi Airin-Chiku. Dalam perjalanannya, Kamagasaki awalnya kota yang dikhususkan bagi para pekerja proyek kereta cepat Shinsekai. Setelah proyek tersebut selesai dibangun, pemerintah Osaka pun meminta agar para pekerja kembali ke daerahnya masing-masing. Namun faktanya banyak pekerja yang justru menolak dan memilih tinggal di kota Kamagasaki. Alhasil banyak sekali pendatang yang menetap di Kamagasaki dan akhirnya menjadi sarang bagi para penganggur maupun gelandangan, guys. Karena itu, untuk menutupi kawasan kumuh tersebut, pemerintah Jepang sengaja menghapus Kamagasaki dari peta. Tujuannya agar tidak ada wisatawan yang berkunjung ke lokasi itu, guys. Tak hanya banyaknya tunawisma, Kamagasaki juga buruk secara kebersihan lingkungan. Hal itu tentu saja disebabkan banyaknya orang yang tidur sembarangan, baik di pinggir jalan maupun di sudut-sudut lainnya, guys. Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia, guys. Populasi Jepang telah menyusut sejak 2010 dengan penurunan yang semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini mengalami kehilangan populasi sebanyak 644.000 jiwa pada tahun 2020 hingga 2021. Sekitar separuh dari jumlah lajang berusia di bawah 30 tahun di Jepang tidak tertarik untuk memiliki anak. Fakta ini didapatkan melalui survei yang dilakukan baru-baru ini oleh perusahaan farmasi Roto Pharmaceutical Co. Para responden dalam survei ini mengaku enggan memiliki anak karena masalah ekonomi, beban melahirkan, dan tugas mengasuh anak. Dari 400 responden yang berusia 18-29 tahun, 49,4% diantaranya mengatakan bahwa mereka tidak ingin mempunyai anak. Berdasarkan data statistik ini, terlihat bahwa angka kelahiran Jepang sedikit sekali. Dan terlihat bahwa populasi terbanyak di Jepang saat ini didominasi oleh warga yang berumur 45 tahun dan para lansia, guys. Oke, sekian ulasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu channel ini dengan klik tombol lonceng di bawah agar channel ini bisa semakin berkembang, guys. Terima kasih.